Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Semoga kalian diberikan kesehatan walafiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada beliau dosen mata kuliah komunikasi organisasi Bapak Babai Barmawi MSI. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas KPI 3E dengan nomor NIM 2008302175. Di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan tugas UTS ujian tengah semester dengan bertemakan connection power. Sebelum itu masuk connection power, di sini saya akan membahas tentang tulisan yang berjudul The Basis of Social Power, di mana French dan Devan mengidentifikasikan 5 jenis kuasa dan pengaruhnya yang berbeda-beda. Seseorang dapat mempengaruhi orang lain dengan menggunakan pertama, legitimate power, expert power, referent power, reward power, dan perceived power. Di antara 5 tersebut ada tambahan kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut adalah connection power dan information power. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan adalah sumber yang bisa atau tidak bisa untuk digunakan. Maksudnya, bagi pengguna kekuasaan selalu mengakibatkan perubahan dalam kemungkinan bahwa seseorang atau kelompok akan mengangkat suatu perubahan perilaku yang diinginkan. Perubahan ini dirumuskan sebagai pengaruh influence. Dengan demikian, ruang lingkup pengaruh biasanya lebih sempit dibandingkan dengan kekuasaan. Jadi maksudnya kemampuan seseorang untuk merubah orang atau kelompok ini dengan cara yang lebih spesifik, misalnya dalam kekuasaan dan pelaksanaan kerjanya. Selanjutnya saya akan memfokuskan ke materi tentang kekuasaan connection power. Apa sih connection power? Masih bertanda tanya. Jadi, connection power atau kekuasaan hubungan adalah kekuasaan yang bersumber pada hubungannya yang dijalin oleh pemimpin dengan orang-orang penting dan sangat berpengaruh baik di luar atau di dalam organisasi. Maksudnya, seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan, hubungan ini sangat cenderung meminta saran-saran dari orang lain karena mereka membantu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dari kekuasaan hubungan ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan connection power merupakan seorang pemimpin yang mempunyai hubungan baik dengan orang penting yang mana akan berpengaruh di dalam atau di luar organisasi. Artinya, sebagai kepemimpinan harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatannya. Nah, sebagai kepemimpinan juga dituntut untuk senantiasa berusaha membina, membimbing, dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara bawahannya dan pemimpinnya guna mewujudkan pekerjaan dan kegiatan yang efektif dan efisien. Jadi, nanti hubungan antara pemimpin dan bawahan akan menciptakan keharmonisan dengan saling kepengertian. Adapun sosok kepemimpinan connection power juga harus memiliki karakter agar bawahannya setia dan nyaman. Adapun sikap-sikap sebagai pemimpin connection power adalah yang pertama, harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Yang kedua, harus memiliki pribadi yang tinggi. Yang ketiga, harus memiliki sifat jujur.
Yang keempat, harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, mendahulukan akal sehat atau common sense, sehingga kepemimpinan Connection Power dapat menentukan kapan harus bersikap fleksibel dan kapan harus bersikap tegas. Yang keenam, memiliki energi dan stamina yang tinggi. Yang ketujuh, memegang teguh komitmen terhadap tujuan organisasi. Yang kedelapan, memegang teguh komitmen untuk memperlakukan setiap orang yang bekerja dengannya dengan patuh dan hormat. Yang kesembilan, memegang teguh komitmen terhadap pengembangan pribadi dan perkembangan profesionalitasnya secara berkesinambungan. Yang terakhir yaitu memiliki kesetiaan dan ketabahan dalam menghadapi segala situasi, termasuk ketika suatu situasi yang sangat sulit sekalipun. Dalam melaksanakan perannya, seorang pemimpin Connection Power sebaiknya menghindari semua bentuk motivasi yang bersifat negatif, seperti tindakan memaksa, menggertak, ataupun mengintimidasi dari bawahannya untuk bekerja lebih keras. Selanjutnya, terkait tentang kepemimpinan Connection Power atau kekuasaan hubungan, yang mana seorang pemimpin harus menjalin hubungan baik dengan orang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan dalam firman-Nya, Quran Surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, mereka berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari penjelasan ayat di atas, kita bisa dapat menyimpulkan seorang pemimpin harus memiliki empati dan kelembutan hubungan. Jadi, seorang pemimpin mampu memahami orang lain dan mampu menjalin hubungan dengan hubungan baik, karena hal ini merupakan kunci kesuksesan dalam menjalin kerjasama dan meraih tujuan organisasi. Kepemimpinan Connection Power juga harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, harus mempunyai kompetensi sosial. Salah satunya terampil dalam berkomunikasi. Adapun ciri-ciri pemimpin yang mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi antara lain, yang pertama, efektif. Maksudnya efektif di sini adalah efektif dalam memberi dan menerima, menyatakan isyarat-isyarat emosi dalam bentuk pesan-pesan mereka. Yang kedua, ketika menghadapi masalah-masalah yang sangat sulit, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik, berusaha saling memahami, dan bersedia berbagi informasi. Yang terakhir, menggalakkan komunikasi terbuka. Maksudnya menggalakkan komunikasi terbuka, menerima ketika kabar baik ataupun buruk yang datang. Selanjutnya, sebagai kepemimpinan mempunyai kompetensi sosial yang ada dalam kecerdasan emosional. Seorang pemimpin sebagaimana yang dikembangkan oleh Goleman menghargai diri sendiri atau self respect. Nah, kompetensi ini menjadi kecakapan pribadi, yaitu kecakapan mengelola diri sendiri sebagai pemimpin. Maksudnya kecakapan pribadi yaitu yang pertama, kesadaran diri sendiri sebagai pemimpin. Yang kedua, pengaturan diri sebagai pemimpin. Yang ketiga, motivasi. Terkait motivasi, sebagai pemimpin harus mempunyai motivasi sehingga bawahannya mendengarkan motivasi dari seorang pemimpin. Selanjutnya, ada menghargai orang lain atau respect to other. Untuk menentukan bagaimana kita menghargai orang lain,
Adapun kecakapan sosial menghargai orang lain antara lain: yang pertama, empatinya harus tinggi; yang kedua, keterampilan sosial; yang ketiga, berinteraksi dengan lancar dengan bawahannya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosional dalam kepemimpinan connection power dapat diaplikasikan dalam konteks sosial, baik dalam interaksi pribadi, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.